pinggang aja aku karena diam terus atau gimana gitu dok kira-kira? Pada dasarnya nyeri yang terjadi karena ginjal atau karena permasalahan di ginjal biasanya nyerinya di bagian belakang. Jadi memang pada tahapan awal biasanya kencingnya mengandung kristal sebenarnya. Kristal. Setelah itu kalau pada orang yang lebih parah ya bisa keluar seperti pasir. Ada orang-orang tertentu yang memang lahir dengan satu ginjal. Halo Sobat Unggul semua, balik lagi di Unggul Podcast. Podcast sehat untuk kita semua. Balik lagi dengan aku, Ayu Oktavia. Dan kali ini kita udah kedatangan lagi narasumber yang tentunya dengan dokter spesialis kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa sih untuk podcast hari ini? Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, untuk hari ini sesuai dengan Hari Kesehatan Ginjal Sedunia, kira-kira kita mau bahas apa ya? Kita perkenalan dulu dengan dokternya. Dokter, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya Sobat Unggul, perkenalkan nama saya Dr. Yasir. Saya dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Bandung. Ya, hari ini emang bertepatan dengan Hari Ginjal ya? Iya, betul. Nasional. Nah, tadi dokternya menyebutkan dokter spesialis urologi ya dok? Iya. Kira-kira urologi itu apa sih dok? Jadi urologi itu adalah suatu keilmuan ya, yang membahas tentang saluran berkemih dan juga reproduksi dan juga kelenjar adrenal. Nah, dimana kita pada pembahasan kali ini sih kita memang fokusnya kepada ginjal ya. Dimana di urologi itu dia akan fokus terhadap kesehatan ginjal, khususnya seperti batu di ginjal, atau hal-hal seperti tumor di ginjal, kemudian infeksi di ginjal, atau hal-hal yang menghambat aliran urin melalui ginjal ke saluran ke bawah ginjal. Kira-kira memang seperti apa sih dok biasanya penyakit-penyakit yang kita temukan di ginjal itu sendiri? Jadi selama sejauh saya berpraktek ya di sini, memang dominan gejala-gejala permasalahan di ginjal lebih banyak dialami seperti nyeri pada pinggang, yang dimana banyak ditemukan seperti batu ginjal ya. Itu paling dominan dan sering banget terjadi di lingkungan kita. Kemudian selain itu juga biasanya ada kencing merah, bisa disebabkan karena batu ataupun karena tumor di ginjal, bisa menyebabkan hal itu. Selain itu juga ada infeksi di ginjal gitu, itu juga bisa menyebabkan kencingnya menjadi sangat keruh dan berbau. Ya, seperti itu sih yang sering ditemukan di masyarakat ya. Terus sejauh ini. Gimana sih kita membedakan sakit pinggang yang memang ginjalnya yang sakit atau emang ini sakit pinggang aja aku karena diam terus atau gimana gitu dok kira-kira? Ini sering sih terjadi terutama di ibu-ibu ya, mungkin ngepel jadi sering sakit pinggangnya gitu. Jadi pada dasarnya nyeri yang terjadi karena ginjal atau karena permasalahan di ginjal biasanya nyerinya di bagian belakang, di bagian punggung ya, di bawah tulang rusuk terakhir tuh. Nah, di mana terasanya nyerinya tidak tajam, namun kadang terasa panas ataupun pegal, dan dia nyerinya bisa merambat hingga ke bagian perut depan. Gimana sih membedakan? Biasanya sering nih ibu-ibu yang mungkin saraf kejepit atau apa ya, sering ngepel terus, aduh kok encok jadinya gitu ya. Nah, itu biasanya dominannya nyerinya bisa menyebar sampai ke kaki. Ya. Nah, kalau nyerinya menyebar sampai ke kaki biasanya jarang sekali karena ginjal. Jadi hampir nggak pernah karena ginjal bisa nyebabin nyeri sampai merambat ke kaki. Gitu. Kecuali ya disertai infeksi dan infeksinya menyeluruh gitu sampai masuk ke otot-otot di bagian belakangnya, itu baru bisa menyebabkan kesulitan gerak di anggota gerak bawah. Itu maksudnya gimana sih dok? Apakah emang ketika kencing keluar batu kah? Atau kayak gimana dok sebetulnya? Jadi memang pada tahapan awal biasanya kencingnya mengandung kristal sebenarnya. Kristal. Setelah itu kalau pada orang yang lebih parah ya bisa keluar seperti pasir. Atau kadang kalau misalnya sudah lama, lebih lama lagi ya dia sudah membentuk batu yang keluar seperti batu yang biasa kita lihat. Jadi kencing batu itu banyak sekali sih penyebabnya ya. Jadi bisa karena kelainan dari metabolismenya sendiri. Misalnya orang punya asam urat, jadi dia emang udah ada kelainan metabolisme sendiri.
sehingga terjadi endapan-endapan dari asam urat tersebut di dalam ginjal atau di dalam saluran kemih. Kemudian selain hal itu juga bisa disebabkan emang karena kelainan dari anatomi ginjalnya sendiri. Misalnya si salurannya ada tekukan di suatu daerah, sehingga banyak endapan yang bisa terbentuk di situ atau aliran nggak lancar lah, jadi ngendap di situ. Nah, endapan-endapan yang sedikit demi sedikit ini lama-lama bisa menjadi batu gitu. Apalagi ya pada orang-orang yang minum airnya dikit tuh. Kalau minum airnya dikit, tentu kecenderungan menjadi endapannya pasti lebih tinggi. Kalau misalnya minum itu memang seharusnya kita sehari itu berapa sih dok? Apakah 1 galon sehari atau gimana? Enggak sih, nggak seperti itu. Okay. Jadi pada dasarnya minum itu juga sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Gimana sih ngitungnya gitu? Ngitungnya tuh paling mudah ya angkanya. Kita hitung 43 cc kali berat badannya. Jadi perkiraan kalau orang 70 kg itu kebutuhan cairannya sekitar 3 liter. 3 liter. Nah, itu kebutuhan cairan secara keseluruhan. Artinya bisa lewat minum air, bisa lewat makanan, misalnya dia makan yang mengandung air, pokoknya semua total itu kurang lebih 3 liter. Nah, terus gimana sih untuk bisa tahunya? Jadi minum airnya butuh berapa ya? Gitu kan ya. Jadi biasanya rata-rata sekitar 20% tuh dari makanan. Jadi artinya 80% dari 3 liter tersebut itu harus dari air secara langsung yang kita minum gitu. Nah, selain itu dok, mungkin ada lagi nggak sih gangguan-gangguan atau karena biasanya nih kebiasaan sehari-hari yang salah gitu yang jadinya nanti memang ke ginjalnya juga bermasalah gitu. Kira-kira ada nggak dok? Paling dominan sih yang sering terlihat pertama kebutuhan air yang tidak terpenuhi ya. Jadi beberapa orang memang minumnya itu sangat sedikit dan kadang malas minum air gitu. Pada dasarnya ya fungsi ginjal itu dibagi menjadi 4. Jadi pertama dia untuk mengontrol atau memaintain gitu ya cairan di tubuh biar kita nggak kelebihan dan sebagainya. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengontrol elektrolit. Jadi elektrolit seperti natrium, kalium, dengan adanya pengontrolan itu, jadi berharap kita pada level yang normal terus gitu. Terus selanjutnya dia berfungsi untuk menghasilkan hormon juga, seperti eritropoietin. Fungsinya buat apa sih? Untuk menghasilkan sel darah merah. Sel darah merah. Kemudian dia juga punya fungsi membantu aktivasi dari vitamin D. Dan juga mengkontrol tensi darah dan sebagainya. Jadi di situ juga berfungsi untuk mengeluarkan menyaring kayak waste product, maksudnya produk-produk seperti racun. Jadi tubuh ini memang hasil metabolitnya ada yang menjadi racun dan sebagainya, dan itu dibuang lewat ginjal. Jadi si ginjal ini tuh fungsinya emang untuk mengontrol dan nantinya jadi penyaring gitu. Betul. Ya dok ya dari racun-racun yang masuk. Berarti itu ada hubungannya juga dengan cuci darah ya dok ya. Kalau misalnya cuci darah kan biasanya ginjalnya tuh yang kena. Nah itu kira-kira gimana dok maksudnya? Jadi cuci darah itu bisa terjadi karena adanya kerusakan pada ginjal sehingga toksin-toksin atau racun-racun tubuh itu tidak bisa keluar gitu. Sehingga cara mengeluarkannya lewat apa ya? Lewat cuci darah gitu. Dan tapi yang beredar di masyarakat yang seringnya cuci darah itu terjadi terus-menerus gitu seumur hidup. Ya memang pada dasarnya gagal ginjal tuh dibagi 2 lagi gitu. Ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang kronis memang solusinya cuci darah berkelanjutan. Tapi pada kondisi yang akut mungkin hanya dibutuhkan sekali dan setelah itu tidak perlu dicuci darah kembali. Di tubuh kita sebenarnya ada berapa ginjal sih dok kira-kira? Nah, ada 2 tuh, ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Makanya kalau sakit tuh kadang memang dua-duanya ya dok. Iya, bisa sakit. Kadang kalau yang sakit yang kanan ya nyerinya di kanan. Kalau sakit yang kiri ya kiri. Ada yang bertanya seperti ini dok. Dari Rifki Fatul _Iza. Katanya, halo dok, mau bertanya. Banyak istilah jika ingin kaya orang-orang bisa menjual ginjal. Kan ginjal 2 tuh bisa dijual 1 gitu. Nah jadi seberapa berharga ginjal kita sebenarnya dan apa bahayanya jika kita kehilangan 1 ginjal itu sendiri katanya dok.
Jadi ada orang-orang tertentu yang memang lahir dengan satu ginjal. Oh, ada dok? Ada orang-orang tertentu yang memang lahir dengan satu ginjal. Ada, jadi yang istilahnya single kidney atau ginjalnya cuma satu gitu. Jomblo berarti ya dok? Jomblo. Ya itu bisa karena terlahir karena satu ginjal, atau bisa juga didapatkannya seperti apa. Jadi misalnya orangnya tabrakan sehingga harus diangkat satu, atau memang ginjalnya yang satu ada kerusakan sedangkan yang satu berfungsi baik. Itu kita istilahkan semuanya sebagai single kidney gitu, kondisi yang ginjalnya satu. Nah, gimana sih cara kita ngejaga kalau punya ginjal satu? Ya pada dasarnya sih ngejaganya sama aja sih. Sama aja. Dan karena dengan kondisi satu ginjal sebenarnya kebutuhan tubuh untuk mengurangi racun, menyaring dan sebagainya itu bisa diakomodir semuanya. Bisa diakomodir. Jadi satu ginjal sebenarnya cukup untuk tubuh. Cuman ya sama Tuhan kita dikasihnya dua ya. Ya alhamdulillah gitu dikasihnya dua. Jadi kalau pada kondisi orang yang tadi ya yang ditanyakan kalau menjual ginjal itu gimana gitu. Pertama itu tindakan terlarang menjual ginjal ya, jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh ya dok ya jual ginjal. Kalau mendonor pun kita dalam artian memang sukarela gitu ya, sukarela dan bukan untuk biaya atau apapun gitu ya. Dan itu sebelum melakukan prosedur pendonoran tentu harus dievaluasi dulu apakah ginjal yang satunya dalam kondisi yang baik juga gitu. Jadi nggak semata-mata ini punya dua bisa disumbangin kayak gitu. Harus dalam kondisi yang optimal keduanya. Karena kalau pasien dalam kondisi salah satu yang nggak optimal, kasihan dong kalau ginjalnya satu diambil gitu. Betulnya kita menjaga ginjal juga bukan berarti karena kita mau menjual ginjal itu ya. Nah itu dia, kalau misalnya ginjalnya dua, ya alhamdulillah berarti kita memang harus menjaganya dengan baik ya dok ya. Dan kalau yang ginjalnya satu juga sebetulnya memang ada beberapa cara yang sama aja kayak ginjalnya dua gitu ya dok. Oke, ini dok ada yang bertanya tentang nih dari Akmunra, apa ya ini? ARKmunra_. Halo dok, izin bertanya, kalau minum sambil berdiri, apakah memang bakal ngaruh sama kesehatan ginjal kita? Sejauh ini ya, yang saya dengar ini sebagai mitos aja sih, nggak ada penjelasan secara jelasnya gitu ya di dunia medis bahwa minum sambil berdiri itu karena kecepatan airnya lebih cepat gitu. Kayak air terjun gitu ya? Betul, katanya menyebabkan gangguan gitu. Pada dasarnya saat kita menelan air juga ya, itu ada peristiwa peristaltis di esofagusnya. Jadi tempat tenggorokan itu ada peristaltisnya. Artinya air nggak sekonyong-konyong jatuh gitu, nggak dimasukin terus langsung jatuh gitu, enggak. Tapi dia emang pelan-pelan untuk bisa masuk ke lambung, untuk bisa diserap. Dia tetap butuh waktu gitu di ususnya untuk bisa diserap. Jadi kalau yang saya tahu, sejauh yang saya tahu di dunia medis belum ada rekomendasi apa sebaiknya duduk atau berdiri karena tidak ada penjelasan secara teoritis apa perbedaannya keduanya. Jadi gitu. Minum sambil duduk atau minum sambil berdiri juga itu mitos gitu ya. Betul. Tapi mungkin balik lagi dengan kepercayaannya masing-masing karena memang ada juga beberapa orang yang memang percayanya kalau minum tuh lebih baik sambil duduk gitu ya dok ya. Tapi ini dia penjelasan medisnya ternyata belum ditemukan gitu ya dok. Ini dari Pratayu_. Wah namanya sama nih, Ayu. Halo dokter, izin bertanya. Saya kan punya temen nih, dia nggak suka minum air putih, katanya sih nggak enak. Selama ini dia minum minuman berasa atau minum dalam minuman kemasan. Apakah itu berbahaya dok? Lalu akan ada penyakit apa saja yang akan disebabkan oleh hal tersebut? Minuman berasa itu kan tentunya mengandung zat-zat kimia ya. Dan dia itu dominannya sebenarnya mengandung gula. Dominannya gula. Nah, di mana gula yang banyak itu bisa menyebabkan kerusakan sebenarnya nggak hanya pada ginjal ya, tapi pada pankreas dan organ-organ lainnya sehingga menyebabkan diabetes nantinya. Kalau dia terjadi diabetes, tentu akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dan kerusakan seperti yang gagal ginjal yang tadi kita bicarakan itu, salah satu hal signifikannya adalah hipertensi, diabetes, kemudian bisa infeksi di ginjal.
asam urat. Hal-hal tersebut sering terjadi karena minuman-minuman berperasa itu gitu. Jadi jauh lebih baik kita konsumsi air putih sebenarnya. Oke, kita kasih tips aja kali ya tentang kesehatan ginjal, gimana cara ngejaganya. Jadi yang pertama, jangan lupa minum tuh ya. Jangan lupa minum yang pertama. Minum air, minum 3 liter per hari ya. Minum airnya 3 liter per hari. Yang kedua, berolahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga kita menurunkan resiko hipertensi, menurunkan resiko diabetes, dan itu akan menjaga tetap ginjal kita dalam kondisi yang baik. Kemudian menjaga level cek secara berkala ke rumah sakit. Kenapa? Karena dengan cek berkala kita tahu rentan kondisi ginjal kita tuh gimana tiap 6 bulan, bisa dievaluasi terus gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk menghindari kayak makanan-makanan yang dominan garam dan juga gula. Dengan melakukan hal tersebut, kita akan menjaga ginjal kita dalam keadaan yang optimal. Itu dia tips dari dokter spesialis urologi kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Bentar dok, sebelum kita menutup nih ya dok ya, terakhir tadi kan ada cek kesehatan tuh tipsnya. Nah kira-kira kalau misalnya kita cek kesehatan itu emang pada saat kita ada keluhan aja atau ya udah lagi sehat juga boleh cek kesehatan gitu, gimana dok? Jadi untuk cek kesehatan itu bisa juga di dalam kondisi kita yang optimal. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi kesehatan kita per 6 bulan. Apalagi dengan meningkatnya usia ya, tentu resiko-resiko penyakit bakal meningkat di saat itu. Tuh Sobat Unggul, buat Sobat Unggul yang ingin ketemu dengan dokternya, boleh nih mengkonsultasikan kesehatan ginjalnya ke Dokter Yaser di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Dok, kira-kira di rumah sakit ada hari apa aja dok? Ada hari Senin sore ya. Senin sore. Terus yang lainnya pagi tuh di Selasa, Kamis, sama Sabtu. Tuh Sabtu juga ada, nanti boleh sekalian malam mingguan nanti sampai malam gitu sama dokternya. Jangan lupa datang ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika untuk bisa cek kesehatan ke Dokter Yaser, juga ke dokter-dokter lainnya di sini. Itu dia podcast hari ini, podcast sehat untuk kita semua yang membahas tentang kesehatan ginjal di hari spesial kita, Hari Kesehatan Ginjal Sedunia. Ada lagi mungkin dok yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa itu aja. Jangan lupa selalu jaga ginjalnya ya. Jaga ginjalnya. Oke, itu dia podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat Unggul yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dadah!